Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan. Dimanapun engkau berada, bersama-sama pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kami akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami agar firman Allah yang kami dengar pada saat ini kami dapat mengerti, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Urapan-Mu atas umat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah pada saat ini. Kami akan buka hati kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu. Kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Allah pada saat malam hari ini saya beri tema melakukan kehendak Allah. Yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat malam hari ini kembali datang di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebagaimana dikatakan bahwa jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi merupakan satu peringatan, merupakan satu nasihat firman Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak mengasihi dunia. Dunia dengan segala yang ada di dalamnya, dengan segala yang dibangun, dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab apa? Mengapa kita tidak boleh melakukan apa yang ada di dalam dunia? Sebab apa yang ada di dalam dunia seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan ketahuilah firman Allah telah mengatakan bahwa dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Ya tentunya sekarang kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita percaya bahwa kehidupan kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak lagi melakukan hal-hal atau cara-cara yang dilakukan dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab kalau kita melakukan apa yang ada di dalam dunia, maka firman Allah katakan kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab apa? Sebab yang ada di dalam dunia adalah keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Ya. Dan kalau kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, keinginan-keinginan dunia, cara-cara dunia yang seringkali bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan ketahuilah bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, firman Allah mengingatkan kepada saudara dan saya, supaya apa? Supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa.
Sebab dengan kita melakukan kehendak Bapa, maka tentunya kasih Bapa akan ada di dalam hati kita. Maka kalau kita melakukan kehendak Bapa, maka kita percaya bahwa kita akan menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya sesuai apa yang Tuhan telah janjikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun saya katakan sekali lagi, kita hidup di dalam dunia. Tetapi ketahuilah kita bukan lagi berasal dari dunia. Karena kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka firman Allah katakan, maka kamu akan menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita tahu bahwa memang kita hidup di hari-hari yang terakhir, di mana kita dapat melihat bahwa ada banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini. Tidak hanya masalah dan persoalan yang seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, seringkali kita datang, kita berseru kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pada hari-hari ini, ada banyak orang yang akan berseru, Tuhan, Tuhan. Bahkan tidak hanya berseru, kata firman Allah. Tetapi mereka berkata, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengajarkan banyak mujizat demi namamu juga. Hari-hari ini sedang terjadi dan memang kita melihat hal-hal yang seperti itu. Tetapi firman Allah katakan, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, akan menerima hidup yang kekal. Lalu siapa yang akan masuk dalam kerajaan sorga dan menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Yang melakukan kehendak Allah, yang melakukan firman Allah. Jadi tidak hanya kita mendengar, kita tidak hanya mengetahui firman Allah, tetapi kita mau belajar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam Alkitab tentunya ada banyak yang dituliskan akan kehendak Tuhan supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Memang tidak mudah. Ya, kita belum semuanya melakukan kehendak Allah yang tertulis di dalam Alkitab, dalam firman Allah. Tetapi hari-hari inilah waktunya, saatnya. Kita harus belajar. Memang tidak mudah untuk melakukan perintah Tuhan. Sebab kita masih hidup dalam dunia yang tentunya penuh dengan perjuangan, tentunya penuh dengan tantangan. Keinginan-keinginan daging, keinginan hawa nafsu, cara-cara dunia yang seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi ingat, kita bukan lagi dari dunia, firman Allah katakan. Tetapi Allah telah memilih kita dari dunia, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Supaya kita melakukan akan kehendak Tuhan. Agar apa? Kasih Allah, kasih Bapa akan tinggal tetap di dalam kehidupan saudara dan saya.
Tidak hanya kasih Bapa yang tinggal di dalam kehidupan kita, tetapi kita yang melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah. Ada jaminan untuk menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Ingat, dunia ini akan lalu dengan segala keinginannya. Sebab apa yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itulah yang seringkali dilakukan oleh mereka yang tidak mengenal, oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, masih hidup menurut keinginan daging, masih menurut keinginan mata dan keinginan yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi kita tidak demikian. Mari hari-hari ini persiapkan dirimu untuk hidup dalam kebenaran, untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya nanti bila mana kelak waktunya tiba, ketika Yesus menyatakan dirinya bagi kita, maka kita boleh menerima keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Dunia ini akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Banyak hal terjadi di dalam dunia di hari-hari ini. Tetapi jangan sampai kita kemudian terpesona. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan cara-cara yang dilakukan dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, memang seperti yang saya katakan, tidak mudah untuk hidup dalam kebenaran. Tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya nanti kelak bila mana waktunya tiba, kita akan menerima kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 143 ayat yang ke-10. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Dialah Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita dari hari ke hari, sehingga kehidupan kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan hidup kekal akan menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Mungkin engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi persoalan, engkau menghadapi sakit penyakit. Tapi percayalah, ketika kita hidup melakukan kehendak Bapa di sorga, maka saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya pada malam hari ini, renungan firman Tuhan saya tidak panjangkan. Namun ingat bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu apa yang terjadi di dalam dunia ini, dan dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Itu sebabnya firman Allah mengingatkan kami untuk kami tidak melakukan apa yang ada di dalam dunia ini, tapi kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berikan kemampuan, berikan kesanggupan Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Apapun masalah, apapun persoalan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau berikan jalan keluar. Yang lemah Engkau kuatkan, susah hiburkan, yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sanim bangkit, kuat, menang. Haleluya.
Gerejaku adalah rumahku.